Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Maria Olivia Sunga, NIM 17030300089 dari kelas B semester 7. Saya akan menjelaskan hasil review dari buku yang berjudul Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, atau kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan membayar pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, finansial, dan administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Setelah saya menjelaskan apa itu kebijakan, saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik. Dengan kata lain, kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur, dan tata cara dari undang-undang yang telah ada sebagai panduan administratif dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, di mana kebijakan sosial ini dirancang untuk mencegah terjadinya masalah atau fungsi preventif, kemudian mengatasi masalah sosial atau fungsi kuratif, dan mempromosikan kesejahteraan atau fungsi pengembangan dalam memenuhi hak warga negaranya. Selain itu, kebijakan sosial juga memiliki beberapa dimensi, yakni yang pertama, sebagai suatu proses. Kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel sosiopolitik dan teknik metodologi. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana suatu proses tahapan atau pengembangan rencana tindak atau plan action. Yang kedua, sebagai suatu produk, kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dan proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Yang ketiga adalah sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan. Kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi produk kebijakan sosial. Wujud dari kebijakan sosial adalah 1. Perundang-undangan, 2. Program pelayanan sosial, 3. Sistem perpajakan. Berikut adapun tujuan dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan masalah. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni
memecahkan masalah sosial, dan memenuhi kebutuhan sosial. Kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah tentunya pasti berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang sekarang ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan sosial diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Matalata dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi, Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial juga dapat berarti kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pemberdayaan orang yang dianggap satu kesatuan, penyediaan layanan sosial di berbagai bidang untuk kepentingan masyarakat individu. Dalam kesejahteraan sosial Indonesia juga digunakan sebagai nama disiplin akademik sisi terapan sosiologi. Jadi, pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka.
Jadi tentunya kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adapun wujud dari kebijakan sosial tadi yang saya jelaskan itu salah satunya adalah program sosial. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari program sosial. Jadi menurut saya pengertian dari program sosial itu adalah suatu kegiatan sosial baik dari pemerintahan, organisasi, atau dari swasta, individu yang bertujuan untuk membantu sesamanya. Jadi wujud dari kebijakan sosial ini salah satunya adalah tadi program sosial. Salah satu program sosial dari kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya itu adalah program keluarga berencana. Jadi keluarga berencana atau yang biasa masyarakat menyebutnya dengan KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga dirancang secara khusus untuk menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Jadi KB ini bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran di masyarakat Indonesia, di mana kita tahu masyarakat Indonesia ini mengalami di mana kita tahu masyarakat Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jadi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka kelahiran agar tidak terjadinya peledakan penduduk, di mana jika terjadi peledakan penduduk di Indonesia, maka kesejahteraan sosial di Indonesia itu menjadi berkurang, di mana dampaknya itu masyarakat miskin, terjadinya kekerasan atau penculikan di mana-mana, dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial yang ditimbulkan akibat dari kepadatan penduduk itu. Jadi kesimpulannya dari buku ini adalah kebijakan sosial yang dibuat pemerintah dalam bentuk program sosial itu adalah bertujuan untuk mensejahterakan semua masyarakatnya. Baik, sekian video review dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.